serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita berharap syafaatnya di hari kemudian. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, hafizakumullah, pada pagi hari ini saya diminta oleh LKPI untuk menyampaikan topik Majelis Duha, yaitu budai sebagai strategi pendidikan dan pengembangan IPTEX di Unisula ya. Jadi mungkin bisa kita pahami mengapa LKPI masih mengangkat topik ini, karena memang walaupun budai itu memang sudah dicanangkan ya, sudah lama sekali, sudah tahun 2005 ya, tetapi kan yang namanya perguruan tinggi ini kan berproses ya, ada yang keluar pensiun, ada yang masuk baru ya, ada dosen baru, ada karyawan baru, kemudian mahasiswanya juga tiap tahun ada perubahan, sehingga proses pemahaman, proses internalisasi budaya akademik Islami memang menurut saya memang perlu senantiasa disampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mungkin agak aneh ya, selama ini kita kan mengenal budaya itu hanya sebagai sebuah strategi pendidikan. Jadi kita di sini strategi pendidikan dan pengembangan IPTEX. Ya, seperti apa coba nanti kita. Jadi saya berupaya untuk menggali kembali dokumen-dokumen yang memang ada di laptop saya, yang dulu saya terlibat mendampingi Pak Rofik, mendampingi Pak Ali Bowo, Pak Ayub, ya, Pak Sumirin dan lain-lain, yang dari hasil-hasil diskusi yang ada itu perlu saya tampilkan kembali sehingga kita lebih paham tentang apa itu budaya akademik Islami. Jadi selama ini kita memahami budaya adalah sebagai strategi pendidikan di Unisula dalam bentuk pembudayaan nilai-nilai Islam kepada segenap warga kampus guna mewujudkan generasi khair ummah, generasi terbaik, yaitu generasi yang beriman kepada Allah, ya, kemudian juga dia memiliki kemampuan beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Oleh karena itu, generasi agar memiliki kemampuan beramar ma'ruf nahi mungkar, maka peserta didik kita harus dibekali dengan ilmu, karena ilmulah yang akan menjadi alat beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Dalam sejarahnya, strategi dan pendekatan ini dirumuskan oleh tim yang dibentuk oleh YBWSA, ya. Kemudian didiskusikan, kemudian disosialisasikan kepada seluruh warga kampus secara bertahap sepanjang tahun 2000 sampai 2005. Kemudian dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 2005. Dilanjutkan dengan proses internalisasi nilai-nilai Islam secara terus-menerus melalui pelatihan-pelatihan dan ajakan atau motivasi oleh para motivator serta penerapan sanksi bagi para pelanggarnya yang tidak melaksanakan budaya akademik Islami. Ini sudah hal terjadi dan saya mengingat betul apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung bahwa budai di Unisula dan di YBWSA adalah merupakan harga mati. Ya, beliau mengatakan bahwa budaya akademik Islami sebagaimana sering saya katakan adalah harga mati yang tidak bisa tidak harus, ya, ini tetap eksis siapapun yang akan memimpin Universitas Islam Sultan Agung. Ya, ini ada di sambutan Pak Hasan Doa Putra dalam acara seminar dan semiloka budai dan ekonomi Islam tanggal 17 Juni 2008. Ya, jadi artinya apa? Siapapun yang memimpin Unisula menurut Ketua Umum YBWSA harus berupaya untuk mengimplementasikan dan terus mengembangkan budaya akademik Islami. Ya, jadi ini karena itu dikatakan oleh Pak Hasan ini budai adalah harga mati. Ya, harga mati artinya ya mau tidak mau kita harus melaksanakan dan terus ada refreshing yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena esensinya sebuah
upaya pembudayaan itu tidak mungkin berhenti, dan kalau tidak diimbangi dengan sebuah pemahaman yang benar terhadap budaya, ini yang esensial sebetulnya adalah berisi tentang semangat Iqra. Bagaimana kita mengembangkan budaya Iqra. Budaya Iqra bukan sekedar baca ya, tapi dalam hal ini lebih ke arah bagaimana universitas itu harus berupaya mengembangkan riset ya, bukan sekedar riset, tapi riset yang berbasis atas nama Allah ya. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi berdasarkan nilai-nilai Islam. Hingga pada kepemimpinan yang lalu kita tahu mulai dihitung berapa jumlah riset yang berbasis Islam. Sekarang di LPM juga sudah ada ya, skema tentang bagaimana dosen harus mengajukan penelitian berbasis nilai Islam. LKPI juga sudah mempunyai jurnal ya, oleh Pak Hufar kemarin diterbitkan tentang jurnal multidisiplin ya, multidisipliner untuk menampung penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh dosen, yaitu penelitian yang berbasis nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua adalah keterpaduan antara ilmu dan agama. Dalam hal ini adalah rekonstruksi ilmu. Ya, pengembangan ilmu di Unisula itu berbasis pada keyakinan dasar bahwa ilmu dan agama adalah sesuatu yang terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, Unisula menolak paham sekuler yang menyatakan bahwa agama ya agama, ilmu ya ilmu. Ya, ilmu tidak ada kaitan dengan agama. Yang ketiga, esensi dari budaya adalah bagaimana kita mewujudkan Islamic Learning Society, masyarakat pembelajar sepanjang hayat, sehingga perlu dibangun sebuah atmosfer akademik di lingkungan kampus, di mana setiap pojok kampus kita, tempat kita, taman kita itu harus tercermin suasana belajar, suasana diskusi yang hangat, ya, bukan untuk ngerumpi dan seterusnya. Maka ini adalah perlu dibangun Islamic Learning Society. Dan yang keempat adalah gerakan apresiasi ilmu, bagaimana kita menghargai majelis ilmu, bagaimana kita kemudian menghargai ulama, bagaimana kita menghargai karya-karya ilmiah dan seterusnya, sehingga diharapkan kita juga menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat plagiarisme misalnya. Ini adalah budaya. Jadi sangat esensial sebenarnya. Kemudian ada gerakan penunjang. Nah, gerakan penunjang ini justru yang selama ini dianggap sebagai esensi budaya. Jadi seperti gerakan sholat berjamaah, gerakan makmurkan masjid, gerakan berbusana Islami, gerakan lingkungan bersih dan sehat, gerakan keteladanan, gerakan mewujudkan akhlak mulia. Ini adalah gerakan-gerakan penunjang dalam rangka penguatan ruhiyah, agar apa-apa yang ada dalam tadi budaya esensial budaya itu bisa berjalan secara sinergi. Gerakan mewujudkan akhlak mulia sendiri wujudnya banyak ini ya. Bagaimana intinya adalah agar adab-adab Islami itu diterapkan dalam proses akademik maupun non akademik di kampus. Ya, ini gerakan mewujudkan akhlak mulia. Ada implementasi adab pergaulan putra-putri, ada adab di kampus, adab di kelas, adab di berbicara dengan dosen, adab makan minum, adab menerima tamu. Ini adalah komplementer ya, yang melengkapi gerakan penunjang ya, penunjang ini. Jadi ini semuanya adalah budaya akademik Islami. Kemudian mengapa harus budai? Ya, mengapa harus budai? Kita paham bahwa secara operasional pendidikan dipahami sebagai upaya mendidik manusia takwa. Ini yang penting. Berilmu tinggi dan berjamaah. Ilmu tinggi dan berjamaah. Unisula mengharapkan para lulusannya menjadi orang-orang takwa, sehingga hidupnya berkah dan begitu pula ilmunya. Jadi bukan menghasilkan orang-orang yang istidraj ya, orang yang secara lahiriah kelihatan sukses ya, mudah urusan rezekinya, banyak hartanya, tetapi jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya ditingkatkan oleh Allah sehingga meroleh kefahaman dan hikmah. Hikmah ini ya yang kadang-kadang belum kita pahami.
hikmah ini adalah sebuah pengetahuan yang didasarkan dari pemahaman yang mendalam, analisis yang mendalam terhadap syariat. Ya, bagaimana syariat Allah dipahami secara sungguh-sungguh sehingga akan melahirkan hikmah. Jadi hikmah itu sumbernya adalah syariat. Maka kalau orang sudah alergi dengan syariat, bagaimana akan dapat hikmah? Ya. Jadi hikmah ini ya sumbernya syariat. Syariat ketika dipahami secara radikal dengan penuh penuh kesungguhan, maka akan kita mendapatkan hikmah. Ya. Kehadirannya di masyarakat dengan ilmunya itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, membangun peradaban mulia, yaitu peradaban Islam. Jadi pada akhirnya memang budaya dimaksudkan adalah untuk mewujudkan kembali peradaban Islam yang dulu memang negaranya pernah mampu memimpin dunia lebih dari 1000 tahun ya. Ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, di Unisula ini pendidikan dipahami sebagai proses takdim ya, yaitu proses pembudayaan agar seluruh peserta didik mampu tampil sebagai manusia berbudaya, manusia yang beradab maksudnya. Bagaimana adab? Sehingga ya kalau kita lihat dalam filsafat pendidikan itu ya, Pak Ali Bowo paham betul itu ya pakarnya, bahwa ada istilah taklim, ada ta'dib, ada tarbiyah. Ya. Kalau taklim lebih menekankan pada transfer of knowledge ya. Sementara ta'dib itu lebih menekankan pada upaya melatih, ya, mendidik, ya, mendisiplinkan, kemudian memberi tindakan dalam rangka perbaikan akhlak. Ya. Jadi ta'dib itu orientasinya ada internalisasi nilai, ya. Jadi internalization of values. Jadi pendidikan bukan sekedar bagaimana kita mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga harus membentuk manusia yang berakhlak baik, ya. Ya, manusia yang dikatakan yang beradab, ya, manusia beradab. Inilah sebabnya bahwa pendidikan tidak boleh meninggalkan adab. Ya. Kalau pendidikan lepas adab, ya tidak akan melahirkan peradaban. Pendidikan ketika dunia pendidikan mengabaikan adab, maka yang lahir kebiadaban. Bagaimana kita sekarang saksikan ya, bagaimana drama yang terjadi di Indonesia ini ya. Ya, orang mengatakan alhamdulillah saya sehat, dihukum 4 tahun. Di mana adabnya? Ya, korupsi 25 miliar, dituntut hukuman 4 tahun. Ya, orang mengatakan alhamdulillah saya sehat. Jadi ini artinya penegakan hukum tidak berbasis pada adab. Karena mungkin ilmunya yang dulu dia peroleh tidak didasarkan pada adab. Ya, jadi penggunaan istilah ta'dib sebagaimana pada Rasulullah adalah adabani rabbi ahsanu ta'diban ya. Tuhanku telah mendidikku dan dengan demikian menjadikanku yang terbaik. Jadi Unisula melihat pendidikan juga sebagai proses ta'dib. Ya. Dan kalau kita berbicara budaya, maka budaya itu ada 3 unsur. Yang pertama ide, ya, yang kedua aktivitas, dan yang ketiga adalah artefak ya. Dan yang dari 3 ini yang paling penting adalah nilai tentunya. Ya. Kalau kita lihat bahwa ada dari mana ya nilai itu kita ambil. Nah, 2 yaitu nilai yang berasal dari manusia, yaitu yang diwujudkan dalam bentuk adat kebiasaan, ya, tradisi, ya. Kemudian juga etika yang dikembangkan oleh manusia, yang itu karena berasal dari manusia bersifat relatif. Sementara nilai yang kedua adalah nilai yang berasal dari Allah, dari Tuhan. Itu nilai yang berasal dari agama Islam, yang kebenarannya adalah bersifat mutlak, berlaku di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja, karena nilai-nilai ajaran agama tersebut bersifat universal. Ya. Ya, untuk itu gerakan pembudayaan yang dijadikan strategi dan pendekatan pendidikan di Unisula sepenuhnya diambil dari nilai-nilai Islam. Maka kemudian disebut dengan budaya akademik Islami. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, budaya sebagai strategi pendidikan itu menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan conditioning, yaitu pembiasaan, dibiasakan, dan modeling,
Ya, keteladanan. Jadi artinya apa? Islam itu sebagai sebuah agama yang memang punya sosok teladan. Ya. Jadi kalau konsep-konsep Islam itu ideal, taruhlah begitu, itu ada contoh konkretnya. Ya, ada contoh konkretnya. Oleh karena itu Rasulullah itu menjadi model yang tertinggi dalam Islam. Ya, jadi Islam yang hidup itulah Rasulullah. Jadi begitu. Karena itu kemudian pembiasaan dan keteladanan ini dirasa sebagai sebuah strategi dan pendekatan yang cukup efektif dalam merubah pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang. Jadi ya walaupun kita sudah tua ya, usia kita tua, kalau tidak ada kemauan untuk membiasakan membangun sebuah kebiasaan susah berubah. Ya, seperti itu. Jadi pembiasaan ini tidak hanya efektif untuk merubah perilaku orang atau anak kecil ya yang belum dewasa, tapi juga efektif untuk merubah kebiasaan pada orang-orang dewasa. Keteladanan juga begitu, bukan hanya cocok untuk anak kecil, tapi keteladanan itu juga dibutuhkan. Karena itu saya ingat betul dulu apa yang senantiasa dikatakan Pak Rafiq ya, almarhum Mahfurillah, bahwa setiap pemimpin di Unisula itu adalah setiap pejabat di Unisula adalah pemimpin di wilayah masing-masing. Rektor memimpin universitas dalam hal budai, dekan memimpin fakultas dan seterusnya. Sehingga kemudian tidak menjadi menara gading ya. Ada konsep yang ideal tapi tidak ada contoh konkretnya. Jadi karena itu tanggung jawab kita adalah agar diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ya tadi ya takdibnya itu modeling dan konkret. Ya, kemudian yang selanjutnya budai sebagai strategi pengembangan iptek. Sebagai strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budai menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan takwa dan pendekatan konvensional, ya, akliyah dan empiris. Ya. Pendidikan harus mencetak manusia takwa terlebih dahulu, baru kemudian mencetak manusia yang memiliki kemampuan iptek. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu pada kalian dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 282. Jadi kata kuncinya yang dulu selalu ditegaskan oleh almarhum Pak Rafiq, takwa dulu baru pinter itu. Takwa dulu baru pinter. Ya. Tadi ada dua pendekatan ya. Pendekatan konvensional, upaya pengembangan ilmu pengetahuan dengan pendekatan konvensional, akliyah dan empiris saja paling tinggi hanya akan menghasilkan manusia jenius. Ya. Yaitu ilmuwan yang mampu membuat mapan ya. Teori tersirat yang belum pernah disentuh oleh orang lain. Ilmunya singkat dan padat dengan kualitas tinggi dan setiap 10 sampai 20 tahun hanya akan muncul satu orang jenius. Ini pendekatan akliyah. Ini apa yang saya sampaikan adalah paparan dari Abdurrahman Isdam Effendi ya, kawannya Pak Sumirin dulu ini ya, yang pernah undang ke Unisula, bahwa pendekatan konvensional paling akan menghasilkan manusia jenius. Di bawah jenius adalah ada cerdik biasa, yaitu ilmuwan yang dapat pahamatan, dapat mengurai dan mensyarahkan. Kemudian 1000 cerdik biasa tidak akan mampu mengalahkan satu orang jenius. Jadi artinya apa? 1000 orang cerdik umum ya, tidak akan mampu mengalahkan satu orang jenius. Di bawah cerdik biasa adalah sederhana, ya, yaitu orang yang paham untuk sendiri, tidak dapat mengurai dan mensyarahkan. Dan di bawahnya lagi ada orang ya, dengan pikiran lemah, yaitu orang yang sukar paham untuk dirinya sendiri, tidak dapat mengurai dan tidak dapat mensyarahkan. Ya. Jadi ini adalah capaian yang diperoleh melalui pendekatan konvensional ya, lemah pikir, sederhana, cerdik biasa, dan yang tertinggi adalah jenius, orang jenius ini. Kemudian pendekatan konvensional plus takwa. Pendekatan iptek dengan pendekatan konvensional ya, plus takwa sekaligus akan bisa mencapai derajat yang jauh lebih tinggi. Ya. Peringkat pertama adalah fatonah. Ini ya,
yaitu kecerdasan yang dianugerahkan kepada para nabi dan rasul. Ini nabi dan rasul. Kecerdasan fatona merupakan puncak gabungan ketajaman ruh dan akal. Ya, kemudian nabi dan rasul dapat hafal lafaz demi lafaz, huruf ke huruf, dapat paham sepanjang masa dan tidak akan pernah lupa. Nabi dan rasul ini fatona. Di bawah fatona ada yang namanya hikmah, yaitu kecerdasan yang dianugerahkan kepada para hakim, ilmuwan hakim, mujadid dan mujtahid. Allah menganugerahkan kepada mereka ilmu tersirat. Seni-seni ilmu adalah gabungan kekuatan. Ini adalah gabungan kekuatan antara akal dan kekuatan roh. 1000 orang ilmuwan hakim tidak akan mampu mengalahkan 1 orang ilmuwan fatona. Tingkat Nabi ya, tidak akan. Jadi kata Abdurrahman Rizdan ini begitu. Di bawah ilmuwan hikmah ada ilmuwan takwa ini, yakni ilmuwan yang mendapatkan ilmu dari Allah setelah melakukan mujahadah dengan sungguh-sungguh. Ya, mujahadah dengan sungguh-sungguh, berupaya untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. 1000 orang jenius tidak akan mampu mengalahkan 1 orang ilmuwan takwa. Ya, jadi ini luar biasanya. Jadi kalau orang Islam itu ya pendidikan Islam mampu melahirkan 1 saja ilmuwan hikmah, itu tidak akan bisa dikalahkan oleh 1000 orang jenius hasil didikan pendekatan konvensional. Ya, jadi begitu. Jadi ini takwa, hikmah, fatona. Ya. Nah, kalau untuk melahirkan fatona nyari nggak mungkin ya, karena fatona itu kan miliknya para nabi rasul. Hikmah sudah terbukti. Ya, ulama-ulama kita ya yang namanya Muslim Polimet itu dulu ilmunya dari ilmuwan hikmah. Nah, takwa ini sangat mungkin ilmuwan takwa. Takwa ini adalah ilmu yang mengalir selepas kita bermujahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ilmuwan hakim dan takwa misalnya ada Imam Ghazali, Imam Suyuti, Imam Nawawi yang mampu menulis ratusan kitab dalam masa yang singkat. Ilmu mereka sangat luas, bahkan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang agama maupun sains. Ada Mimar Sinan misalnya, beliau adalah arsitek ya, bangunan sekitar 350, bangunan yang canggih ya, kokoh dan indah. Beliau memiliki kepakaran dalam bidang gempa bumi, aerotermodinamik dan aerotermoakustik ya. Ini kalau yang sudah pernah ketemu ya, bisa melihat beberapa ya arsiteknya Mimar Sinar ini. Saya tahun 2019 akhir itu sempat kunjung ke sana dan melihat sendiri betapa ya bangunan-bangunan dari Mimar Sinar ini luar biasa. Ya. Ada Ja'far Muhammad Ibnu Musa Asy-Syakir Ibnu Haytham dan Al-Khazini. Ini penemu teori tentang gravitasi pertama kali. Nah, jadi aneh ya, di dalam literatur kita kan siapa penemu gravitasi? Isaac Newton gitu ya. Padahal jauh sebelum Isaac Newton ini Ibnu Al-Haytham dan Al-Khazini sudah menemukan teori gravitasi. Masih banyak lagi ya polimet muslim atau sarjana yang kontribusi pada berbagai bidang pengetahuan. Polimet muslim dikenal hakim dan mereka memiliki pengetahuan yang luas di berbagai bidang agama, sains dan teknik. Ya. Jadi Ibnu An-Nafis misalnya penulis Syamil Fit-Tib, ya, The Comprehensive Book of Medicine, ya, ensiklopedi medis yang telah ditulis 80 volume dari yang direncanakan 300 volume. Adalah salah satu ensiklopedi medis terbesar dalam sejarah. Ya. Lebih jauh Ibnu Haytham adalah seorang polimet muslim yang telah membuat kontribusi yang sangat signifikan untuk prinsip-prinsip optik, ya, penemu kacamata itu Haytham, astronomi, ya, anatomi, teknik matematika, ya, dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah beliau adalah penemu pertama kali metode ilmiah. Ya. Metode ilmiah yang menemukan Ibnu Haytham, Ibnu Al-Haytham, tapi yang terkenal di barat kan Francis Bacon, kan ya. Francis Bacon. Padahal jauh sebelum Francis Bacon, ini Ibnu Al-Haytham sudah mengintrodusir tentang bagaimana langkah-langkah metodologi ilmiah. Dia menulis lebih 200 karya tentang berbagai mata pelajaran. Dia adalah salah satu fisikawan terhebat sepanjang sejarah. Apa yang saya sampaikan ini adalah ringkasan dari saya ikut seminar daripada Dr.
King Abdurrahman Rishdam Effendi. Kayaknya beliau sudah almarhum ya. Almarhum. Beliau adalah salah satu murid andalan dari B.J. Habibie ya, yang ketika kuliah di Jerman itu sebagai satu-satunya mahasiswa yang kalau ujian itu selalu mendapat nilai 100. Ya, ini Abdurrahman Rishdam Effendi. Setiap ujian nilai 100. Ya. Dan disertasi beliau adalah tentang letak di ujung sayap cara terbang itu. Saya ingat kita beliau itu dulu. Jadi satunya pesawat, S2-nya sayap pesawat, S3-nya letak di ujung sayap. Semakin menyempit ilmunya. Jadi tidak menjadi ilmuwan polimet. Kalau ilmuwan polimet itu adalah ilmuwan yang semakin kedatangan wawasannya semakin global. Jadi mengapa harus budai? Ya, dan terakhirnya ya. Jadi kenapa harus budai? Karena strategi inilah yang diyakini akan mengantarkan Unisula menjadi perguruan tinggi yang ke depan mampu mencetak ilmuwan-ilmuwan holistik. Ya, minimal memiliki cara pandang yang luas. Ya. Yang memiliki kepakaran dalam berbagai bidang dan mereka mampu mengamalkan ilmunya untuk kerahmatan. Seperti Yahudi ya, ilmunya untuk kejahatan, tapi ilmunya untuk kerahmatan. Dengan pertolongan Allah, Unisula insya Allah akan memimpin kebangkitan Islam dan membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi itu sebetulnya Bapak Ibu semuanya, mengapa strategi budaya itu harus dijalankan di Unisula? Karena strategi ini diyakini sebagai strategi pendidikan akan melahirkan generasi yang takwa, generasi khairul ummah. Sebagai strategi pengembangan iptek diyakini adalah strategi yang memungkinkan sebuah umat ini mencapai lompatan-lompatan ya yang signifikan, tidak tertinggal terus ya. Memungkinkan karena apa? Ilmunya langsung digelontor oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu pendidikan di Unisula itu ya orientasi takwa. Ya. Sehingga ada yang namanya sholat jamaah, ada toharoh, ya, ada pergaulan putra-putri diatur dan seterusnya itu dalam rangka mewujudkan takwa. Jadi artinya apa? Upaya ilmiah tidak boleh lepas daripada takwa. Bahkan takwa dulu baru pinter. Demikian Bapak Ibu semuanya apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiq ila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun. Demikian tadi Bapak Ibu yang berbahagia kajian Duha pada pagi ini yang telah merefresh kembali pengetahuan kita tentang budaya yang menjadi strategi pendidikan di Unisula. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga cita-cita mulia dari Universitas Islam Agung untuk menjadikan semua warganya menjadi generasi khairul ummah betul-betul terwujud dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu berbahagia mengakhiri acara kajian Duha pada pagi ini. Mari bersama-sama kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jun. Allahumma salli ala Muhammad